bertemu lagi dengan saya Ibu Sani Samosir dalam pembelajaran kimia hari ini. Saya didampingi juga oleh Ibu Linda Nova Simalango yang akan bersama dengan kalian nanti latihan soal-soal ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan kembali membahas tentang konfigurasi elektron per subkulit, tetapi dengan pengurangan elektron gas mulia. Nah, kenapa kita perlu menyikat konfigurasi elektron ini? Karena kalau kita menggunakan konfigurasi secara manual 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D dan seterusnya itu, untuk atom-atom yang jumlah elektronnya banyak itu sangat merepotkan dan bisa salah, bisa silap penghitungan jumlah elektronnya. Maka ada cara yang mudah, yaitu dengan mengurangkan elektron yang akan dikonfigurasikan dengan elektron miliknya gas mulia. Nah, mungkin kalian kurang tahu atau belum begitu tahu apa gas mulia. Jadi itu adalah satu golongan gas yang di dalam tabel sistem periodik ada di golongan 8A. Nah, setelah nanti pertemuan ini saya akan jelaskan tentang sistem periodik unsur dan saya akan kupas tuntas tentang golongan itu satu persatu. Tetapi untuk mempermudah pembelajaran kita hari ini, saya beritahu dulu sama kalian bahwa gas mulia itu ada di golongan 8A. Nah, perhatikan penjelasan berikut ini ya. Nah, jadi kalau gas mulia itu yang di golongan 8A itu kita tuliskan dulu apa-apa saja. Nah, itu dimulai dari helium, lalu ada neon, ada argon, ada krypton, ada xenon, ada radon ya. Jadi ini nomor atomnya atau elektronnya 2, ini 10, ini 18, ini 36, ini 54, ini 86 ya. Nah, itu dulu. Jadi jembatan keledainya untuk mempermudah kamu menghafal atom-atom atau gas-gas yang ada di golongan gas mulia atau golongan 8A ini kan golongan 8A. He ini kamu sebut heran, NE ini negara, AR ini Arab, KR ini karena, XE ini sena, RN ini runtuh, atau boleh juga he nenek argon keriting seperti radon, atau heran negara Arab karena sena runtuh. Mana lebih mudah kalian menghafalnya, itulah gunakannya. Nah, jadi itu semua adalah golongan gas mulia. Gas mulia yang ada di golongan 8A tabel sistem periodik ini. Nah, jadi elektron valensi gas mulia ini semuanya maksimal, yaitu 8 ya, kecuali helium, dia elektron valensinya 2. Nanti berikutnya akan saya jelaskan kenapa helium dimasukkan ke dalam golongan gas mulia ya. Nah, jadi elektron valensi si helium itu ada di kulit pertama ya, di kulit pertama. Sedangkan neon ada di kulit kedua, argon ada di kulit ketiga, krypton ada di kulit keempat, xenon ada di kulit kelima, dan radon ada di kulit keenam. Dan kulit-kulit itu dimulai dengan subkulit S semua ya, subkulit S ya. Oke, ini dulu pahami. Bisa? Baik, saya kira pasti bisa kalian mengerti ya. Nah, jadi kalau kita mau mengkonfigurasi elektron menggunakan pengurangan gas mulia ini, kita tinggal lihat mana yang tidak elektron mana yang tidak melewati elektron atom yang dimasukkan, langsung dikurangkan. Nah, saya ambil contoh, misalnya begini, 11Na. Nah, kalau kamu buat manual, ini kan 1S2, 2S2, ini bukan pangkat ya, nah elektron ya. Ini 2P6 dan 3S1, begini kan. Nah, ini bisa kita singkat dengan menguranginya dengan 10. Jadi angka 11 itu kita kurangi dengan 10, yaitu elektronnya neon. Setelah kita kurangi 10, maka sisalah 1 ini ya. Nah, berarti neon elektron valensi tadi ada di kulit kedua yang 10 ini. Nah, berarti sisa yang 1 ini ada di kulit ketiga. Maka kita masukkan ke 3, lalu 1 elektron lagi, 3 dikurangi dengan 10S, maka dia 3S1. Begitu ya. Jadi mana yang dilewatinya? Yang 10 itu. Dan dilewati
tambah 6 ini 10 elektron. Itulah yang dilewatinya. Bisa mengerti ya? Oke, saya ambil contoh yang kedua ya. Misalnya saya ambil yang 34 SE misalnya. Ini 34 SE ya. Nah, jadi kalau 34 SE ini elektronnya kan 34. Lihat gas mulianya. Kalau 36 nggak nyampe, tapi kalau 18 lewat. Maka kita kurangi dia dengan elektron si argon yang 18 ini kan. Kita kurangi 18 ya dengan konfigurasinya si argon. Berarti sisa berapa nak? Maka kita sisa 16 ya. Oke. Nah, jadi yang 16 ini sudah melewati kulitnya si argon. Argon ada kulit ketiga ya. Maka yang 16 akan masuk di kulit keempat. Maka kita mulai kulit keempat, 4S2. Setelah 4S kan ada 3D10. Sebanyak 16 ya. Nah, ini sudah 12. Berarti sisa berapa lagi? Berarti sisa 4 lagi ya. Maka kita masuk ke 4P4. Nah, ini dia konfigurasi elektronnya. Jadi kalau kita buat tadi dia manual, ini kalau kita buat dia manual, ini kita buat manual. Ini kan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P4. Nah, jadi boleh kalian lihat sendiri ya, boleh kalian lihat sendiri. Yang ini itu adalah 18 ya. Ini 2 tambah 2 4 tambah 6 10 tambah 2 12 tambah 6 18. Itulah yang dilewati tadi. Yang dilewati konfigurasi si argon tadi ya. Dan yang 16 itu adalah ini. Ya, inilah yang 16 elektron. Nah, jadi tetapi kalian memang harus ingat lagi susunan apa itu tadi, susunan pengisian elektron yang Aufbau yang sebelumnya sudah saya kasih, yaitu 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, lalu 7S, 5F, 6D, dan 7P. Masih ingat ya nak ya, kalau S isinya 2 elektron, kalau P maksimal 6 elektron, kalau D maksimal 10 elektron, dan kalau F maksimal adalah 14 elektron. Ini untuk yang pelajaran sebelumnya. Kamu harus hafal dulu ini baru bisa mengerjakan soal dengan pengurangan gas mulia tadi ya. Nah, saya kasih lagi contoh yang lain ya. Contoh yang lain, misalnya kita ambil contoh yang agak panjang ya, 53I ya. Oke, 53I. Oke, 53. Mari kita lihat gas mulia yang tadi. Berarti 36 dia lewat dan kripton. Tetapi nggak sampai 54 karena elektronnya hanya ada 53. Maka kita kurangi lagi ya dengan 36. Kita kurangi 36 dengan konfigurasinya milik kripton tadi ya. Maka sisa berapa nak? Sisa lah ini sebenarnya 17 ya. Oke. Jadi kalau sisa 17, nah kalian tahu tadi kripton itu elektron valensinya berada di kulit keempat. Maka yang kulit keempat semua sudah lewat, maka yang kita mulai itu atau yang 17 ini adanya di kulit kelima ya. Jadi kita mulai dengan 5S. Jadi 5S isinya 2. Lalu habis 5S itu 4D10. Setelah itu 5P5. Lihat dulu, ini udah 17 ya. Jadi itulah konfigurasinya dikurangi dengan gas mulia ya. Sehingga kalau misalnya kita disuruh menentukan elektron terakhirnya mana NLMS-nya, ini kita ambil elektron terakhir. Jadi nggak perlu panjang-panjang lagi. Nah, bisa kita tentukan kan N-nya berapa nak? N kan bilangan kuantum utama, yang ini kan nak? Berarti 5 ya.
Lalu L-nya karena dia berakhir di subkulit P, maka L-nya sama dengan 1. Lalu M-nya, masih ingat cara menentukan M? P itu orbitalnya ada 3 ya, ada 3. Ini kan yang di tengah 0, ini minus 1, ini positif 1. Lalu kamu isi elektronnya. Elektronnya kan ada 5, ini kan 5. Kita isinya kayak pakai kaidah begitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka kamu temukan elektron terakhir yang ini, jadi M sama dengan 0. Maka M-nya dengan 0. Dengan arah spin kemana nak? Arah spinnya lihat ke bawah. Maka bilangan kuantum spinnya ini sama dengan minus setengah. Kalau dia kan ke bawah minus setengah, kalau ke atas positif setengah. Bisa mengerti anak ya? Oke, saya kasih lagi satu contoh soal yang lain. Misalnya kita ambil yang 29 CU ya, 29 CU. Oke, 29 CU dia tidak sampai kepada 36 kripton, tetapi dia melewati 18 argon. Maka kita kurangi 18 dengan konfigurasinya si argon, sehingga kita dapatkan sisa elektron sebanyak 11 ya. Ini dia, oke. Nah, jadi karena argon tadi berada di kulit ketiga, maka elektron yang 11 itu pasti adanya di kulit keempat ya. Karena kulit ketiga sudah lewat ya. Jadi kita masuk ke kulit keempat, ikuti urutan yang tadi. Berarti kita mulai dengan S, 4S2. Setelah 4S kan 3D 10 ya. Kalau 3D maaf 9 ya. 3D 9. Oke, ini 9. Oke. Nah, jadi perhatikan lagi. Di sini kan terjadi eksitasi ya. Eksitasi kenapa? Karena kan orbital cenderung lebih stabil kalau dia terisi penuh atau setengah penuh. Maka nanti dari S elektronnya pindah satu ke orbital B ya, bergerak dia ke sini, bereksitasi. Sehingga nanti ini menjadi 4S1 3D10. Nah, ini jadi sudah singkat penulisan konfigurasi elektronnya. Tidak harus panjang-panjang secara manual karena kita kurangi dengan elektron milik gas mulia. Nah, kalau penasaran masih bisa kita buat secara manualnya ya. Kalau penasaran yang 29 CU ini kalau kita manualkan kan gimana? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, lalu 3D9. Ini eksitasi ke sini menjadi 4S1, 3D10. Jadi sekali lagi inilah tadi yang dikurangi itu ini yang dikurangi itu yaitu konfigurasinya si argon tadi. Dan inilah sisa ya, inilah sisanya yang kita masuk ke kulit ke atas. Inilah 4S1 baik. Nah, lalu kalau kita mau menentukan keempat bilangan kuantumnya, ada 5 ya, ada 5. 1 2 3 4 5 dengan elektron 10. Elektronnya ada 10 ini. Kita masukkan gimana caranya nak? Masih ingat ya? Satu-satu dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, perhatikan tadi kan sudah sangat jelas bahwa ini kan orientasinya di sini 0, ini 0, ini minus 1, ini minus 2, ini positif 1, ini positif 2, dan elektron terakhir tadi jatuhnya di orientasi yang positif 2 ya. Maka bilangan kuantum magnetiknya sama dengan 2 ya. Dengan arah spinnya ke bawah, dari ke bawah maka
Nah, kira-kira begitu ya. Jadi hafalkanlah elektron-elektron dari gas mulia tadi ya. Sekali lagi hafalkan ya. Yang ini tadi ini argon keriting seperti radon tadi. Jadi 2, 10, 18, 36, 54, 86. Sehingga kalian bisa mengurangi elektron dengan elektronnya gas mulia atau golongan 8A. Dan dengan demikian nanti kalian akan lebih mudah untuk mengkonfigurasikan elektron, tidak terlalu panjang-panjang. Baik anak-anak ibu yang terkasih, itu tadi penjelasan singkat mengenai konfigurasi elektron subkulit dengan pengurangan gas mulia. Berikutnya kalian akan berlatih beberapa soal dengan Ibu Linda Nova Simalango. Silahkan Ibu Linda. Salam sehat untuk kita semua. Saya Ibu Linda Nova Simalango dalam pembelajaran ini. Tadi Bu Sani sudah menjelaskan tentang sistem periode. Ya, ada golongan dan periode. Golongan di lajur vertikal dan periode di jalur horizontal. Ya. Jadi sekarang kita membahas bagaimana cara mengikat konfigurasi elektron ya, dengan gas mulia. Kita lihat gas mulianya apa aja ya. Jadi HL itu di periode pertama, ME periode kedua, AL periode ketiga, KR 4, XE 5, RE 6. Jadi periode ini menyatakan jumlah kulitnya. Jadi ini kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat, kulit kelima, kulit keenam. Kita masuk ke contoh soal ya. PL 35. Jadi biasanya kita kalau misalnya membuat konfigurasi itu seperti ini. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, 3 D10, 4 P5. Kalau gini caranya kan terlalu panjang ya kan? Kita buat cara singkat yang sebelah tadi. Nomor atomnya 35. Di bawah 35 itu ada berapa? 18. Jadi AR ya. 18 AR. Ini 17, sisanya 17. Maka AR sisanya di kulit keempat. Jadi 4 S2, 3 D10, 4 P5. Sudah singkat kan? Tidak terlalu panjang seperti ini. Jadi N-nya 4, L-nya 1, M. Orbitalnya ada 3 kotak ya kan? 0, 1, minus 1. Jadi elektronnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 17. Jadi S-nya ada mata ke bawah negatif 1. Contoh yang kedua, S-nya 8.
2. N-nya 5, L, 0, M, 1 kotaknya yang mengisi itu 2 elektron, ya, 0. S-nya karena tanda pandangnya ke bawah berarti dia negatif setengah. Oke, contoh yang ketiga. TC 43. Ya. Di bawah 43 ya. Angka berapa di sini? 36. 36 KR. Jadi 43 kurang 36 sama dengan 7. Sisanya angka 7 ini, sisa 7 ini di kulit kelima ya. Jadi dia kita buat KR kulit kelima 5S2 4D10 4D5 ya, 4D5. Oke. Jadi maaf, bukan di sini. Mulai dari sini. 4 tadi di kulit ke KR kulit kelima 5S2 4D5. Oke, N-nya ini elektronnya ya. N-nya 4 L SPD berarti 2, M-nya ada 5 orbitalnya. 0, 1, 2, minus 1, minus 2. 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini S-nya tandanya ke atas, ya, panahnya ke atas berarti dia positif setengah. XN 50. SN 50. Jadi di bawah 50 ini ada 36 ya, 36 KR 36. Di sini 14. Jadi kita buat KR, sisanya di kulit berapa? Sisanya di kulit ke-5. Berarti 5S2 4D10 5P2 ya. Jadi ini elektronnya. N-nya 5L 1M, orbitalnya ada 3, 0, 1, minus 1. Jadi S-nya karena pemanasan di atas berarti dia positif setengah. Contoh yang terakhir BA56. BA56. Di bawah 56 ada XE54. XE54. Berarti ini 2. Nah, sisanya ada 2 elektron. Dia ada di kulit ke-6. Sisanya di kulit ke-6.
Jadi kita mulai dari S. Ya, XE 6 S2. Sisanya 2 ya. N-nya 6, R 0, M 0 juga, tapi M-nya ada 2. S-nya negatif setengah. Oke, saya harap dengan pembahasan kita atau contoh soal yang kita kasih sama kalian dapat mengerti ya. Terus belajar, dilatih, nanti kami akan kasih latihan kembali. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan sama saya dan Ibu Sani Samosir. Nah, tetap semangat dalam pembelajaran walaupun kita dalam daring. Kami akan selalu mendukung kalian untuk belajar dan jaga selalu kesehatan. Jadi Ibu Sani dan Ibu Lina Musimalango undur diri. Stoda Jaya.